Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Lambaikan tangannya, shalom. Shalom. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan berkata di Alkitab, bukan Tuhan yang terlalu butuh sama kita, tapi kita butuh pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau yang butuh dijawab pertolongan Tuhan, mari lambaikan tanganmu buat Tuhan. Tuhan melihat dari surga. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Bukan kau perlu aku Tuhan, tapi ku perlu engkau. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selagi kami masih hidup, kami hanya memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur, menyatakan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan, bukan kau perlu aku. Bukan kau perlu aku, tapi ku perlu engkau. Dulu ku tak berguna, dulu ku tak berguna, tapi kau mengubahku. Satu hal yang ku perlu, mendengarkan firman-Mu, pengajaran mempelai. Berikanlah selalu, oh Yesus, oh Yesus, mempelaiku. Betapa besar kemurahan-Mu, beri kesempatan padaku untuk melayani-Mu. Oh Yesus, mempelaiku. Terima kasih buat firman. Pakailah hidupku, sampai kau datang kedua kali, sampai kau datang kembali. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, bukan kau perlu aku, tapi kami perlu Tuhan. Tapi ku perlu Engkau. Hidup kami tak berguna tanpa Tuhan. Dulu ku tak berguna, tapi kau mengubah. Satu hal yang ku perlu, satu hal yang ku perlu, mendengarkan firman-Mu, pengajaran mempelai. Berikanlah oh Yesus, mempelaiku. Betapa besar kemurahan-Mu, beri kesempatan padaku untuk melayani-Mu. Oh Yesus, mempelai. Terima kasih ya Tuhan. Kami hidup karena firman-Mu. Buat firman, pakailah hidupku, sampai kau datang kembali. Kami persilakan Ibu Gembala, katakan, pakailah hidupku,
2 kali katakan, pakailah hidupku, pakailah hidupku sampai Kau datang kembali. Puji nama Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Kita bergantian membacanya, saya nanti ayat ganjil dan terakhir kita bersama-sama. Mulai dari temanya 1, 2 ya. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Mari bersama-sama. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, saya percaya sepanjang sepekan ini sampai hari ini pasti ada sesuatu baik atau tidak baik keadaannya, mujur atau malang. Dalam kitab Pengkhotbah semua itu dijadikan baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang-kadang kami menargetkan sesuatu yang baik dalam hidup kami, tetapi Tuhan menjawab tidak. Sungguh sakit hati kami, daging kami, tetapi kami percaya ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Yang lebih indah Tuhan siapkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Semua dijadikan baik bagi setiap kita. Katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu sungguh indah. Amin, amin. Telah Kau siapkan bagi masa depan
semula Tuhan telah tetapkan bersama saya, katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Berat semua baik, mari pejamkan matamu Bapak Ibu, katakan semua baik, semua baik. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkau yang membutuhkan penyertaan Tuhan melebihi pikiranmu, katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat ya Yesus, berikanlah kami kelegaan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sambil mengangkat tangan, apapun yang terjadi kami katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat, kami percaya walau kami belum melihat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Kau jadikan hidupku berat. Kau jadikan hidupku berat.
Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bahwasanya Tuhan baik, sangat baik, dan teramat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jadikan hidup kami berharga. Bahkan Tuhan memanggil kami kedua kali. Bapa, kedatanganmu kedua kali, atau Tuhan memanggil kami ke rumah Bapa. Tuhan tetap baik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak muda, kamu boleh belajar untuk di bumi ini. Kamu boleh dan saya boleh bekerja untuk di bumi. Tapi ingat satu fokus kita, yaitu setelah hidup ini. Kita percaya dengan iman kita semua ada di surga. Katakan, katakan. Yang percaya dia terangkat ke surga, lambaikan tanganmu buat Tuhan. Meski belum beriman, meski belum melihat, kita harus beriman. Hidup kita ada di tangan Allah. Satu kota yang indah, Yerusalem baru namanya. Tidak ada gelap, tidak ada duka. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk bertepuk tangan. Haleluya. Satu kota tanpa malam. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu, haleluya. Kami orang-orang yang hadir, percaya kehadiran kami Tuhan perhitungkan. Kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu, aku rindu kesana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu, haleluya, bersama satu kota, oh, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Hati kami terpaut kepada Tuhan. Aku rindu kesana bersama Yesus. Amin. Tuhanku, aku rindu kesana bersama. Inilah harapan, inilah harapanku, tujuan hidupku. Dalam hidup ingin bertemu, ingin bertemu Yesus Tuhanku. Amin. Raja damai, Raja damai dalam satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem. Kemsanalah kami akan menuju ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku rindu, aku rindu kesana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu kesana bersama Dia. Harapanmu kepada Tuhan, inilah harapanku, tujuan hidup dalam hidupku. Haleluya, ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang saya mau, ini iman kita, katakan piano saja. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Alkitab berkata 80 sudah kuat. Ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai, Raja damai dalam. Jangan ragu, mari angkat tanganmu, katakan ini. Inilah harapanku,
Mulai yang termuda, tujuan hidup sampai yang tertua dalam hidup. Kami tidak tahu Tuhan kapan memanggil kami ke rumah Bapa. Ingin Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Mari tanggalkan kekuatan kita sekali lagi, katakan inilah harapanku, inilah harapanku. Amin. Dalam hidupku kami ingin bertemu, Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidup, Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Sekali lagi katakan Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya ada pertemuan di udara suatu hari nanti. Entah kapan waktunya, hanya Tuhan yang tahu. Kalau dunia memprediksikan Sabtu lalu kiamat, kita tidak perlu takut. Kapanpun Tuhan datang, saya beriman kita semua ada di surga. Katakan amin. Haleluya, ada pertemuan di udara. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Yes, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Kali ada pertemuan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang kami rindu ke sana. Saya rindu bertemu jauh di udara. Haleluya. Nyanyian terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala,
sangkakala Allah terdengar. Kalau orang tebusannya berkeliling tantanya, kalau namaku dipanggil, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan. Bahwasanya tidak ada yang tahu berapa umur manusia. Yang muda boleh duluan dipanggil Tuhan. Bahkan yang tua juga boleh. Tapi kita nggak perlu takut. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita satukan hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami ke rumah Bapa, apapun situasinya, apapun keadaannya, kami kiranya Tuhan mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah hati kami melekat dan terpaut hanya kepada Tuhan. Sehingga kami belajar firman Tuhan. Dan kami melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jemaat Tuhan katakan dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kami mau dengar suara Tuhan seperti Samuel dipanggil oleh Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya.
beriman katakan, ku jawab ya, ya, ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Amin. Ku jawab ya Tuhan. Ku sambil berdiri perlahan-lahan dalam hadirat Tuhan. Ya, ya. Jemaat Tuhan katakan, ku jawab ya, ya. Kami menuruti panggilan Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya. Ku jawab ya, iya. Jawab ya, haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Salam. Tidak terasa ini bulan yang ke-7. Sudah berlalu 6 bulan di tahun 2024. Sudah kita lewati. Menjadi pertanyaan bagi kita. Selama 6 bulan, apa yang sudah kita berbuat untuk Tuhan? Adakah selama 6 bulan ini benar-benar kita menenangkan hati Tuhan? Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga sudah berlalu 6 bulan. Apakah kita semakin menenangkan hati Tuhan? Saudara, tema firman hari ini, orang yang takut akan Tuhan. Tema firman, orang yang takut akan Tuhan. Tidak semua orang beragama Kristen takut akan Tuhan. Tidak semua yang melayani Tuhan takut akan Tuhan. Tidak semua yang mengkuanak Tuhan takut akan Tuhan. Tapi kita lihat nanti bahwa apa tanda-tanda atau ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Boleh aja kita semua berkata, saya takut akan Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa kamu tidak takut akan aku, kata Tuhan. Jadi ada, menurut firman, ada ciri-ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Kita baca Alkitab kita, Mazmur 34 ayat 10, satu ayat. Kita bersama-sama baca satu ayat ini. Mazmur 34 ayat 10 dengan semangat, dengan suara yang kuat. 34 ayat 10. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 2, ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi saya baca. Takut akan Tuhan,
hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Masalahnya orang yang takut akan Tuhan, firman berkata, tidak kekurangan. Masalahnya banyak mengaku orang takut, tapi masih kekurangan terus. Orang yang berkekurangan pasti mengeluh. Ya. Yang berkekurangan mengeluh. Tapi orang yang berkelimpahan dia nggak mengeluh, tapi bersyukur. Jadi dikala saudara masih mengeluh hidup ini, saudara bukan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu mengucap syukur. Karena nyanyian kita semua baik. Walaupun menurut daging kita tidak baik. Semua baik. Itu pertanda dia hidup menurut daging. Tapi hidup menurut roh. Saudara. Jadi 3 hal yang kita pelajari. Orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah yang kesukaannya firman. Betul enggak kesukaan kita firman? Yang pertama menjadi kesukaan hidupnya adalah firman. Jadi sekali sebulan mulai tanggal 1 ada bacaan sampai terakhir tanggal 31 atau tanggal 30. Ada bacaan. Kalau sudah kesukaan firman, tanpa didorong-dorong kita terus baca firman. Karena kesukaan kita adalah firman. Katakan amin. Kesukaan kita firman. Walaupun sepertinya enggak kita mengerti. Tapi kita berdoa, Tuhan, firman-Mu kesukaanku, biarlah berkati aku. Kalau makanan kesukaan pasti ada dampak nih dalam tubuh kita. Ya. Kalau makanan secara semani kesukaan kita itu berdampak. Maka kalau kesukaan berdalam jiwa kita, dalam roh kita adalah firman, bisa dibaca orang lain. Saudara, kita lihat dulu ayat pasal 23:12. Silakan Pak. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat 12 berkata, perintah dalam bibirnya tidak kau langgar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Percayalah dikata kita membaca firman, Tuhan sedang berbicara. Di saat hamba Tuhan menyampaikan firman, Tuhan sedang berbicara. Kapan Tuhan berbicara? Waktu kita baca firman. Kapan Tuhan berbicara? Waktu kita dengar firman. Kapan Tuhan berbicara? Waktu kita berdoa. Bisa Tuhan berbicara, diingatkan firman yang sudah ada di dalam hati kita. Maka di sini kata firman bahwa jelas, tetapi perintah dan dari bibirnya tidak kulanggar. Itu loh firman yang diucapkannya lewat kita membaca, lewat kita mendengar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Itu firman. Saudara, sering kita tanpa sadar perkataan orang kita responi. Tapi perkataan Tuhan tidak diresponi. Perkataan orang membuat kita nggak bisa tidur. Perkataan orang membuat kita gelisah. Perkataan orang membuat kita susah. Makanya perkataan orang
tutup hatimu dengan rapat-rapat. Tutup hatimu dengan rapat-rapat. Jangan buka. Bukalah hatimu kepada firman. Makanya setiap hari buka hati, baca firman. Haleluya. Tiap hari buka hati, baca firman. Buka hati tapi nggak baca firman. Tuhan berbicara lewat kita membaca firman Allah. Saudara, sepanjang minggu tidak baca firman. Hanya di gereja baca firman. Itu belum kesukaan. Setiap hari baca firman. Itu artinya kita sehat rohani kita. Sehat jasmani kita 3 kali 1 hari makan. Ada yang 2 kali. Tidak ada orang sehat secara jasmani makannya 3 kali seminggu. Itu tidak sehat. Maka tandanya sehat rohani kita tiap hari kesukaan kita firman. Katakan amin. Kesukaan kita berarti firman menjadi belum kesukaan, berarti ada masalah, ada gangguan, ada penyakit. Saudara, ini jelas dikatakan kitab Ayub. Disimpan di dalam hatinya. Kalau nggak disimpan dalam hati, dalam sanubarinya, apa yang terjadi? Putus asa, gelisah, kecewa, tidak mampu bersyukur. Tapi karena firman di hati, kita mampu bersyukur walaupun daging kita nggak bisa menerima. Saudara, inilah beda kita dengan orang-orang yang tidak ada firman di dalam hatinya. Ini bedanya. Bahwa kita mampu bersyukur walaupun daging kita sakit. Saudara kekasih, saya tidak lihat di Alkitab waktu Sadrak, Mesak, Abednego dibuang, dicampakkan ke perapian itu yang dipanaskan 7 kali lipat. Enggak ada mereka mengeluh. Enggak ada menyalahkan Tuhan. Berarti di hatinya ada perkataan Tuhan. Mendarah daging, firman Tuhan mendarah daging dalam kehidupannya. Diuji kita, dikala kita menghadapi ujian, dikala kita diperhadapkan kepada perapian, itulah masalah kehidupan. Mampu nggak kita bersyukur? Itu Tuhan ingatkan, saudara. Kita melihat Ayub, kalau dia tinggalkan Tuhan, pasti tidak terjadi mujizat dalam kehidupannya. Walaupun di sisi lain dia punya kelemahan, tapi tidak menyangkal Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan, di saat-saat menderita, dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Ya. Ayub tidak kita lihat dia menyangkal. Tapi dia tetap, walaupun di sekitar dia, termasuk yang terdekat dengan dia, istri, bukan membangun. Dia merongrong. Istrinya sendiri yang paling dekat. Suami istri satu daging. Hanya suami istri yang satu daging. Tapi dia merongrong. Tapi dia tidak dipengaruhi oleh perkataan istrinya. Dia tetap dipengaruhi oleh perkataan Tuhan. Itulah Ayub. Saudara, makanya kita diajar, kalaupun hari-hari selama 6 bulan mungkin daging kita menderita, ya, karena kita pegang firman, kita sedang menghadapi ujian. Mungkin 6 bulan ini kita sedang menghadapi ujian, tapi di saat-saat kita menghadapi ujian, pastikan ada firman di hati kita. Bersyukur apapun yang terjadi
dalam hidup kita. Haleluya. Maka kata firman, di saat-saat kita menderita, di saat-saat kita kekurangan, di saat-saat kita menghadapi sakit penyakit, mampu enggak bergembira? Mampukah kita bergembira? Pastikan oleh firman di hatimu, walaupun secara manusiawi kita tidak mampu bergembira, tidak mampu bersukacita, tapi karena firmanlah kita bersukacita, karena Tuhanlah kita bersukacita. Amin. Saudara, kita baca Mazmur 19 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Iya. Sekiranya Tauratmu itu firmanmu tidak menjadi kegemaranku, tidak menjadi kesukaanku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Saudara, kita menghadapi banyak sengsara, ya. Diizinkan Tuhan. Kita terlalu banyak mengalami penderitaan. Itu seizin Tuhan. Tapi percayalah, kalau firman Tuhan tetap kita pegang firman, kita tidak ragu apa kata firman. Percaya perkataan Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tidak gampang tergoncang. Karena apa? Firman. Kita pegang teguh firman Allah. Saudara, kalau kita lihat Daniel, dia sungguh-sungguh berdoa. 3 kali sehari berdoa. Karena dia pegang firman Tuhan, maka perintah raja harus dilaksanakan. Harus dia dibuang, dimasukkan ke gua singa. Tidak ada ceritanya di gua singa manusia selamat. Nggak ada cerita, kecuali yang dimasukkan ke gua singa ada Tuhan bersama dia dalam gua singa. Katakanlah dalam kehidupan ini kita seperti dibuang ke gua singa, tapi di gua singa ada Yesus beserta kita. Haleluya. Tuhan izinkan penderitaan datang, Tuhan izinkan masalah datang, tapi di saat kita menghadapi penderitaan, di saat kita menghadapi kesulitan, ada Tuhan bersama kita. Bisa enggak? Ya. Penderitaan kita membinasakan kita. Ini firman tadi berkata, ya, jelas. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kalau yang ada firman di hatinya, pasti binasa. Terlalu banyak yang beragama, dia binasa. Karena diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pencobaan, diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Mereka sengsara, saudara, binasa. Inilah beda kita kalaupun diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan penderitaan, tapi kita tetap ada Tuhan bersama kita, ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, dia tidak sekedar bersama kita, pasti Tuhan kerjakan keilahiannya, Tuhan kerjakan mujizatnya, pasti terjadi mujizat. Masalahnya banyak anak Tuhan, hamba Tuhan tidak sabar di saat kita diperhadapkan dengan penderitaan. Maunya cepat kita berlalu dari penderitaan. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu lama, ya. Tapi walaupun begitu lama, kita enggak mengeluh. Karena apa? Tuhan bersama kita. Saudara kekasih, tapi kalau kita lihat perjanjian baru, kita lihat Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 11.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Saudara kekasih, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Kuncinya di sini adalah orang yang kesukaannya firman, dikatakan mereka menerima dengan segala kerendahan hati. Jangan merasa firman itu sudah tahu saya. Itu kesombongan. Sudah lama saya tahu firman itu, tapi nggak diterima. Itu orang sombong. Maka terima dengan tulus. Firman itu terima. Dikatakan terima, menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Tiap hari baca firman, tiap hari meneliti firman. Tuhan, ini firman tidak saya mengerti. Tuhan, Roh Kudus berilah pengertian. Kalau Roh Kudus tidak membawa kita ke penyesatan, roh iblis telah membawa kita ke penyesatan, kita sesat. Awalnya hidup oleh roh, diakhiri hidup dengan daging. Itu binasa. Maka kita rindu diawali dipimpin roh dan diakhiri dengan dipimpin roh. Haleluya. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kita di saat kita baca firman, di saat kita meneliti firman. Kalau tidak mengerti Tuhan, ini enggak saya mengerti. Berilah pengertian, Roh Kudus, berilah pengertian kepada saya. Saudara kekasih, maka dikatakan di sini lebih baik hatinya yang menerima firman dengan kerendahan hati. Artinya firman itu pasti terus mengubah kehidupan mereka. Ya. Jadi firman yang kita terima itu mengubah kita. Firman yang kita terima itu mengubah karakter kita, sifat-sifat kita, tabiat kita harus diubah firman. Makanya sering dibacakan 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah yang tertulis dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian lama baru. Kitab perjanjian lama 39 kitab. Kitab perjanjian baru 29 kitab. Jumlahnya 60 kitab. Tidak perlu ragu. Ini tulisan yang ditulis dalam kitab diilhamkan oleh Allah kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul untuk menulis kitab suci. Maka kita harus, disinilah segala berkat disediakan. Berkat sorga dan berkat di bumi. Di sini tersedia. Maka tiap hari baca, tiap hari selidiki. Kalau tidak mengerti Tuhan, tolong Roh Kudus beri pengertian kepadaku. Bahkan satu ayat pun tidak ada tersimpan di hatinya. Semua firman yang didengar dan dilupakan, didengar dan dilupakan. Jangankan dilakukan,
dengar, lupakan, dengar, lupakan. Sedangkan didengar, dia ingat, belum tentu dilakukan. Dengar, ingat, dan lakukan. Ini dengar, lupakan, dengar, lupakan. Semoga tidak ada kita yang hadir ini dengar dan lupakan. Ya. Minta Roh Kudus, Tuhan, biarlah firman-Mu ini tinggal di hatiku. Berarti nggak lupa. Di saat kita menghadapi ujian, di saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, ada firman yang mengingatkan kita. Kalau kita lupa firman, nggak mungkin kita diingatkan Roh Kudus tentang firman. Maka percayalah, dengar firman, ya, baca firman, undang Roh Kudus supaya firman itu tinggal di hati kita. Maka di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi persoalan, langsung muncul firman. Karena sudah tersimpan. Roh Kudus hanya mengingatkan kita. Maka supaya tersimpan, undang Roh Kudus, Tuhan, karuniakanlah firman-Mu di hati saya. Biarlah firman yang kubaca, kudengar, tersimpan di dalam hatiku. Ini saudara. Maka dimanapun kita ada, orang sekeliling kita menyaksikan lebih baik hati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada firman di hatinya. Kita berbuat baik karena firman. Banyak orang berbuat baik bukan karena firman. Tidak percaya kepada Yesus, mereka berbuat juga. Kadang-kadang lebih berbuat mereka. Pengemis dikasih, kasih 5.000. Yang anak Tuhan jangan kali beri 1.000 pun, gopek pun enggak dikasih. Apakah sudah dijamin yang tidak ada firman itu diperhitungkan? Enggak. Tidak diperhitungkan Tuhan. Tapi kalau firman kita berbaik, itulah yang diperhitungkan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Biarlah kesukaan kita firman. Artinya kesukaannya firman selalu haus dan lapar. Amin. Secara rohani kita haus dan lapar. Kalau tidak dibaca setiap hari firman, ada yang kurang. Kalau tidak makan 3 kali 1 hari, ada yang kurang. Tidur pun susah. Kalau nggak makan seharian aja. Masalahnya nggak baca Alkitab, enak pula itu tidur itu. Makin nggak dibaca Alkitab, makin enak dia tidur. Itu kerja dari setan. Nggak salah kita enak tidur. Ya. Bahkan dibuat untuk cepat tidur baca Alkitab. Dibaca Alkitab langsung ngantuk, bisa tidur. Saya tiap baca Alkitab, ini kerjanya setan. Saya tiap baca Alkitab langsung ngantuk tidur. Tapi kalau menonton siaran televisi nggak ngantuk gitu. Yang pecandu bola 3 jam, jam 1, 2, 3, 4, 3 jam itu pagi, asik menonton itu. Kesukaannya nonton itu, bukan kesukaannya firman. Ya. Adakah firman berkata kalau kita candu ya menonton pemain bola, nggak ada jaminan keselamatan di sana. Nggak ada jaminan Tuhan bersama kita. Tapi saat kita kesukaan kita firman, pasti Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Nah yang kedua saudara, orang takut akan Tuhan, yang pertama kesukaannya firman, yang kedua kesukaannya bersaksi dan melayani. Itu yang kedua. Ya. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Pertama kesukaannya firman, yang kedua kesukaannya bersaksi dan melayani. Yohanes 2:17. Silakan Pak. Yohanes 2:17. Kitab Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Iya. Cinta
untuk rumahmu, menghanguskan aku. Ada kata cinta. Cinta buat anak-anak berbeda dengan cinta buat orang dewasa. Saudara, secara semani mereka mengenal cinta secara semani. Anak-anak belum nggak tahu, belum bisa merasakan cinta. Dewasa bisa merasakan cinta. Memang anak-anak kita cinta kepada orang tua beda, cinta kepada saudara beda. Itu yang tahu anak-anak. Dihormati abangnya, dihormati orang tuanya, dikasih adik-adiknya, itu bisa anak-anak. Tapi cinta orang dewasa tidak hanya sekedar di situ. Cinta orang dewasa adalah seorang pria dan seorang wanita. Anak-anak belum mengerti itu. Kalaupun mereka berjalan, laki dan perempuan umur 7 tahun, mereka bergandengan tangan, tapi tidak bisa merasakan cinta. Hanya orang dewasa yang bisa merasakan cinta. Tadi anak-anak, laki dan perempuan, pegangan tangan orang itu. Ya pegangan tangan boleh, tapi nggak tahu apa cinta itu. Belum tahu. Tapi kalau orang dewasa berlain jenis pegangan tangan. Makanya ya, suami jangan gandeng istri orang. Istri jangan gandeng suami orang. Bahaya itu. Pura-pura nggak tahu. Nggak boleh. Suami orang digandeng, istri orang digandeng. Istrinya nggak digandeng, istri orang digandeng. Itu bisa kasus asusila itu. Ujung-ujungnya begitu. Gandenglah istri, gandenglah suami. Haleluya. Itu saudara. Istri orang dipuji-puji. Istrinya jelek kali kau katanya. Tiap hari jelek kali kau katanya. Tiap hari, gak pernah dipuji. Orang lain dipuji-puji. Salah itu. Ya. Maka yang kedua ini kesukaannya bersaksi dan melayani. Banyak orang bersaksi dan melayani tanpa cinta kepada Tuhan. Pastikan setiap pribadi kita mencintai Tuhan. Haleluya. Pastikan kita anak Tuhan, hamba Tuhan sudah dewasa mengerti tentang cinta. Saudara, Kitab Kidung Agung ini jarang dibuka ini. Ya. Kitab Kidung Agung dimulai Kidung Agung pasal 1 ayat 9 mulai. Kidung Agung 1 ayat 9. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun, umpamakan engkau manisku. Iya, ini pujian kepada kekasihnya. Terus. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Terus. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Terus. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. 13. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. 14. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ya, sampai di situ dulu. Saudara, ini pujian, ya, saling memuji, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Masalahnya dalam nikah nyaris tidak ada pujian lagi.
Coba yang menikah dulu, jujur. Beda ya sebelum menikah dengan sesudah menikah. Nyaris nggak kedengar lagi. Istri saya, Ibu Gembala, kalau saya bilang, cantik kali kau mah, tersemangat dia, bergairah semangat hidupnya. Ya. Makanya para suami yang hadir ini puji. Ini ada beberapa suami yang saya lihat hadir dan istrinya, mari dipuji istrinya. Makin tua, makin limpah pujian. Haleluya. Istri juga jarang memuji suami karena uangnya makin sedikit. Apalagi udah pensiun suaminya kerja lagi. Nyaris nggak kedengaran pujian. Kalau masih ada uangnya masih dipuji. Atau gini istri-istri yang di sini enggak ya? Beda. Istri yang takut Tuhan ada pun uangnya, tidak ada uang tetap melimpah pujian kepada suami. Haleluya. Pujilah istri, pujilah suami. Ya coba suami-suami istri lihat ke saya dulu. Apakah benar-benar suami istri saling memuji? Agak ragu-ragu melihat ke sini. Apalagi bapak kurang melihat saya ini, saya lihat. Ada beberapa bapak enggak melihat saya. Mungkin sudah pengalaman. Berpengalaman ya. Mari saling memuji. Tapi nanti di rumah jangan pojokkan suami. Nah, itulah kan. Kena. Doles pas jangan gitu. Doakan supaya makin hari bukan didorong-dorong suami memuji kita. Muji istri. Tapi doakan supaya dia semakin cinta Tuhan. Kalau suami makin cinta Tuhan, makin cinta kepada istrinya. Haleluya. Kalau istri makin cinta Tuhan, pasti puji suaminya. Kalau suami semakin cinta Tuhan, pasti sering memuji istrinya. Jadi kalau enggak, jarang memuji istri atau suami, diragukan, dipertanyakan, belum cinta Tuhan. Ditegur ya, agak lumayan enaknya. Iya kan? Berarti ditegur. Maka yang pertama, Tuhan mampukan aku mencintai Engkau. Lebih tulus, lebih sungguh-sungguh. Ini cinta Tuhan berkati. Ada berkat melimpah, cinta Tuhan. Setengah berkat, setengah cinta Tuhan. Enggak ada berkat, enggak cinta Tuhan. Mari. Ada berkat, tidak berkat, pasti terus mencintai Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang pertama, cintailah Tuhan. Maka di sini mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling puji memuji. Ayat selanjutnya, coba ayat 15. Kidung Agung 1:15. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Iya, terima kasih. Masih ada ini dalam nikah suami istri. Pura-pura enggak tahu. Pas sudah tahu. Berarti hubungan dengan Tuhan, cintanya kepada Tuhan tidak semakin melimpah. Jadi ada ukurannya. Kalau kita semakin mencintai istri, berarti kita lebih cinta kepada Tuhan. Ya. Maka yang terutama cinta itu, Tuhan itu dengan setulus hatimu. Nggak perlu ada embel-embel. Kalau diberkati, cintaku tulus. Kalau nggak diberkati, cintaku nggak tulus. Kita harus tulus mencintai Tuhan. Dalam keadaan apapun, tetap cinta. Haleluya. Kalau kurang diberkati, sekali 3 bulan ibadah. Bahkan sekali 6 bulan. Kalau diberkati tiap minggu. Di sini nggak ada gitu ya. Semoga tidak ada. Kalau ada bertobat aja. Bertobat aja. Berarti Tuhan sedang tegur. Tuhan sedang mengasihi. Karena firman berkata, anak yang ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau merasa dihajar Tuhan, berarti Tuhan sayang kepada kita. Haleluya. Maka sudah jelas saudara. Dikatakan lihatlah cantik engkau
manisku. Coba ada suami, manisku. Wih, persajadian gadis dia. Waktu gadis dibilang manisku. Setelah menikah enggak ada lagi manisku, pahitku. Kawat. Ya. Biar manis. Ya. Perkataan kita manis. Tindakan kita tindakan yang manis. Karena apa? Kita mencintai Tuhan. Dengan setulus hati kita mencintai Tuhan. Maka saudara, berbeda kita. Orang dunia walaupun kaya, mereka kaku. Kita lihat orang dunia, banyak harta, tapi kaku seperti ketakutan. Padahal banyak harta. Tapi kita anak Tuhan tidak banyak harta, tapi luar biasa. Ada damai, ada ketenangan. Kenapa? Ada Tuhan di pihak kita, itu masalahnya. Orang sana kaya nggak ada Tuhan. Jadi ketakutan, gelisah, nggak bisa tidur. Padahal banyak hartanya. 3 keturunan nggak habis. Tapi tetap hidup dengan ketakutan. Saudara. Kita pas-pasan, tapi ada Tuhan, kita damai. Perkataan kita menunjukkan suami, menunjukkan istri, menunjukkan hati anak-anak. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, ayat 16. Ayat 16. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Kalau pujian kepada laki-laki tampan. Kalau pujian kepada wanita cantik. Cobalah ibu-ibu berkata, cantik engkau suamiku. Marah itu suami. Kau pikir aku cewek ya? Menghina itu. Memuji tapi tepat. Pujian kepada wanita, perempuan adalah cantik. Pujian kepada suami laki-laki adalah tampan. Mungkin itu hanya waktu belum menikah. Udah menikah 30 tahun. Tidak ada kata-kata tampan engkau suamiku, tampan engkau papiku, tampan engkau papaku. Gak ada lagi. Gak kedengaran. Semoga di sini masih muncul sekali setahun. Walaupun tidak tiap bulan ya. Minimal istri-istri ya sekali setahun. Kalau bisa tiap minggu. Amin. Jangan tiap minggu dikala ada uang. Kalau nggak ada uangnya sedikit, nggak pernah kata-kata tampan engkau papiku, cantik engkau mamiku, nggak ada. Ini sudah. Maka kalau kita benar mencintai Tuhan dengan setulus hati kita, itu berdampak kepada suami, istri, anak, orang tua. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Ya. Tadi yang kedua kesukaannya bersaksi. Anak Tuhan masalahnya bersaksi, melayani tanpa cinta. Akhirnya dia setia bersaksi, melayani untuk menghakimi. Kau tidak rohani, yang rohani aku. Kenapa? Memuji diri, melemahkan orang lain karena nggak ada cinta. Cinta kepada Tuhan tidak ada. Kita melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pastikan cinta kita kepada Tuhan, cinta yang tulus. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang pertama kesukaan firman, yang kedua kesukaan bersaksi melayani, yang ketiga kesukaannya berdoa. Yohanes sampai ayat 23. Kesukaannya berdoa. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa, yang pertama kita berdoa terus menyembah Tuhan. Kekurangan uang tetap menyembah Tuhan. Ada masalah tetap menyembah Tuhan. Ini memang ada masalah, rajin berdoa. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Sulit menghadapi kesulitan, Tuhan tolong saya, tolong saya. 1 jam itu. Tapi enggak menyembah. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Yesaya 59, silakan. Ayat 1 dan 2. Yesaya 59. Yesaya 59 1 dan 2. ayat 1. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong. Terus. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Makanya orang yang takut itu pastikan kita kudus di hadapan Tuhan. Baru berkat-berkatnya akan dicurahkan dengan berkelimpahan. Haleluya. Pastikan kita orang yang takut akan Tuhan benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau hidup kudus, apapun yang kita minta, langsung tangan Tuhan menolong. Apa yang kita mohon kepada, langsung Tuhan tanggapi. Kalau kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka yang ketiga ini, kesukaannya berdoa, kesukaannya menyembah Tuhan. Apalagi di masa-masa sulit, di masa-masa ada pencobaan, ya, di masa-masa kita menghadapi tantangan, tingkatkan penyembahan. Mulai setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus. Daripada kita mikir-mikir, nanti iblis masuk ke pikiran kita. Lebih baik menyembah sampai kita merasakan Tuhan ada di depan kita. Tuhan jamah kita. Kita rasakan Tuhan pegang kepala kita. Buktinya apa? Bahwa Tuhan sedang jamah kita. Selesai berdoa, ada damai walaupun masalah belum terjawab. Ada ketenangan, bisa enak tidur, bisa enak makan, tanpa lauk pun enak makan. Baru sekarang laku nikmati, tanpa lauk enak nasi itu. Sejak dari kecil tidak enak makan tak makan nasi tanpa lauk. Hari-hari ini kok lebih enak? Enak sekali hal nasi tanpa garam. Nasi aja dikunyah enak. Apalagi ada lauknya. Pasti double porsi. Haleluya. Makanya kalau di pesta, ya, ada istilah apa namanya, martupul. Sebenarnya saya nggak pakai lauk pun nggak masalah. Ya. Saya harus jalan itu, minta, bukan padahal yang saya minta ini nggak saya makan. Saya minta hanya nasinya yang saya nikmati. Enak kok. Enggak saya makan itu lauknya. Ya, yang ya ini ada Pak Abi di sini. B2 kan. Nah,
Saya minta Pak Subang, ada juga rendang. Sama-sama nggak suka nih saya. Itu. Nasinya doang saya makan. Sukacita itu. Makan nasi doang, enak. Ya. Ke pesta. Hanya nasi doang saya makan. Nggak ada terpengaruh, sukacita saya berkurang. Haleluya. Jadi saya pikir, kalau saya minta rendang, ada yang membutuhkan itu. Enggak dibuang tentunya, ada yang membutuhkan. Bukan untuk saya makan itu. Ada yang masih perlu menikmati rendang itu. Saya minta jalan, lumayan itu. 30 meter saya jalan minta itu. Padahal enggak saya makan. Tapi ada yang menikmati itu. Haleluya. Itu saudara. Hanya nasi doang enak. Apalagi ada lauknya, pasti makin enak lah. Maka saudara, mari kita sungguh-sungguh, ya. Kesukaan kita berdoa, menyembah. Di saat kita menyembah, kita rasakan hadirat Tuhan. Kalau kita menyembah 1 jam, tidak merasakan hadirat Tuhan, itu sangat lama. Tapi dikala kita merasakan hadirat Tuhan, 1 jam tidak terlalu lama. Dan selesai menyembah, ada hadirat Tuhan, hati kita damai, hati kita tenang, hati kita sukacita. Nah, setelah kita mengalami hadirat Tuhan, nyata hadirat Tuhan dalam hidup kita, lalu kita rasakan ada kuasa, ada mujizat. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka terus hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, ada mujizat. Walaupun mereka berada secara daging di padang gurun, menderita, tapi ada mujizat, hati mereka tetap bersukacita. Maka kuasa dan mujizat yang pertama, walaupun kita masih dalam proses penderitaan, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur, itu mujizat. Haleluya, itu mujizat. Maka kata firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau di hatinya bersukacita, walaupun masa-masa pencobaan, masa-masa kesulitan, masa-masa penderitaan, dia selalu bersyukur. Ya, 18. 1 Tesalonika 5 ayat Ya. 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau diberkati, wajarlah memberi ucapan syukur. Naik kelas anaknya, ya wajar aja memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi tinggal kelas anaknya, memberi ucapan syukur itu jarang terjadi. Jarang ya? Siapa yang selama ini orang tua, anaknya tinggal kelas, beri ucapan syukur? Coba angkat tangan. Tinggal kelas, diberi ucapan syukur. Kalau naik kelas, hampir semua kita. Tinggal kelas, beri ucapan syukur. Gak ada ya. Siapa yang pernah kekurangan, beri ucapan syukur. Kekurangan dia beri ucapan syukur. Bukan hanya kata-kata, lewat perbuatan. Lewat pemberian. Kalau ya Tuhan, aku kekurangan, saya mengucap syukur dari segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Haleluya Tuhan, semua bisa. Tapi lewat perbuatan itu jarang terjadi. Di waktu sakit mengucap syukur itu jarang terjadi. Kalau di waktu sakit, di waktu susah, di waktu menghadapi penderitaan, mengucap syukur itu sudah manusia ilahi. Tuhan yang ilahi adalah Dia, maka mampu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun menderita, walaupun susah, walaupun ada pencobaan, dia bersyukur.
tidak kenal. Walaupun pendeta tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh. Ini saudara. Maka 3 poin ini kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Hanya Kau sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, Yesus, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Apakah Bapak Ibu sudah dapat semua? Yang belum dapat lambaikan tangannya. Mohon dibantu Bapak Simanung Kalim. Bagi yang belum, sama-sama saya undang bangkit berdiri. Bagi yang sudah dapat, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, karena salibmu ku hidup. Kami menghargai pengorbanan-Mu ya Tuhan. Karena salibmu, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, amin, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang
Mari angkat rotimu Bapak Ibu, haleluya. Untuk melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, 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 sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada korban Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tercurah. Dengan iman kita akan makan tubuhnya dan kita akan minum darahnya. Percayalah, janji Tuhan pasti digenapi, kuasa dan mujizat terjadi bagi kita. Dengarlah firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan, kami sudah menikmati tubuhmu. Haleluya. Mari kita dengar firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Berkat ilahi Tuhan curahkan kepada kami setiap pribadi. Karena sudah kami makan tubuhmu, kami minum darahmu, kami bersekutu dengan tubuhmu, bersekutu dengan darahmu, maka berkat ilahi kami terima. Haleluya. Kami bersukacita, kami berbahagia karena sudah menyatu dengan tubuhmu, menyatu dengan darahmu. Berkat ilahi kami terima setiap pribadi. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tiap langkahku Tuhan diatur oleh Engkau. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang di
tangan-Mu ya Tuhan. Tangan kasih Haleluya. memimpin Di tengah gelombang, di tengah gelombang dunia menaku. Tidak apa-apa, hati kita tetap teduh. Amin. Tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang di ketempat. Haleluya. Dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku. memimpin Di tengah gelombang, di tengah gelombang dunia menakutkan hatiku tetap tenang. Mari lambaikan tanganmu, katakan tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Dengan yakin katakan hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan